rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan spesial kita di bulan Ramadan, yaitu kajian bab puasa bersama Ustadz Ahmad Fikri hafizahullah taala. Salawat serta salam terlupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan niat kita, belajar ilmu agama ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga saya harap untuk tidak ada yang mengaktifkan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada siang yang berkah ini. Baik, langsung saja kita serahkan kepada guru kita untuk memulai kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah billahi tabaraka wa ta'ala. Jadi sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasanya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada para hadirin sekalian, untuk senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan niatan yang lain. Sebagaimana yang sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya, jangan kita kajian tuh karena niat biar dilihat atau biar dipuji sama orang atau karena ada hadiahnya. Nah, ya, enggak. Kita ikut kajian, kita ikut belajar ilmu agama semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Itu tujuan kita untuk belajar ilmu agama. Baik. Di bulan Ramadan ini sebenarnya dalam setiap bulan Ramadan kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin bertambah sebenarnya. Jadi setiap bulan Ramadan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali di bulan Ramadan itu tetap bertambah kemuliaan beliau. Karena dalam bulan Ramadan ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu sehari sekali itu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertambah kemuliaan beliau. Kemudian beliau juga biasanya berpuasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Sabtu sama Ahad. Nah, itu dua-dua itu disambung. Sabtu sama Ahad. Adapun untuk kita sebagai umat beliau yang dianjurkan tuh ada istilahnya puasa Daud. Yang sehari puasa, besoknya tidak puasa, sehari puasa, baru besoknya puasa. Itu puasa yang sunnah. Tapi bukan berarti karena ada Ustadz Ahmad bilang puasa hari ini besok nggak puasa, puasa lagi besoknya lagi nggak puasa. Itu bukan di bulan Ramadan ya.
bukan di bulan Ramadan, tapi puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Adapun puasa di hari Jumat khusus atau tersendiri puasa hari Jumat, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Puasa di hari Jumat itu. Cuman puasa di hari Jumat aja. Hukumnya makruh kalau seperti itu. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah memasukkan sesuatu benda ke rongga badan yang terbuka. Jadi kemarin sudah kita katakan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Rongga badan yang terbuka tuh. Yang mengatakan 4 itu mulut, hidung, kubul, sama dubur. Jalan depan, jalan belakang. Yang beda pendapat nih itu telinga. Telinga ini. Telinga. Jadi kalau telinga nih tandanya mandi kemudian keisi air, bisa ambil pendapat yang mengatakan itu tidak atau bukan rongga badan yang terbuka. Boleh diambil pendapat itu. Tapi ya tetap kita tuh harus konsisten. Kalau mau ambil pendapat ini ya pendapat ini, jangan tiba-tiba langsung berubah-berubah. Ya. Adapun mata, kemarin sudah kita katakan mata ini tidak termasuk anggota badan atau rongga badan yang terbuka. Tapi kata para ulama ini dihukumi seperti pori-pori mata ini. Tapi bukan berarti mata ini pori-pori, enggak. Ya, bukan mata ini pori-pori, enggak. Cuman hukumnya seperti pori-pori. Jadi kalau misalkan kita pakai, biasanya perempuan nih, pakai apa, hand body atau apa, itu kan terserap sama pori-pori. Nah, kalau terserap begitu, itu tidak membatalkan. Ya, selama dia tidak masuk ke rongga badan yang terbuka. Begitu juga dengan infus. Infus di sini kan, di tangan, nah itu tidak membatalkan. Meskipun karena infus ini itu kita jadi kuat badan kita, misalkan, itu tidak membatalkan. Begitu juga dengan suntik. Selama tidak masuk ke rongga badan yang terbuka, maka tidak membatalkan. Tapi beda halnya sama ini. Kalau dulu waktu COVID, waktu COVID itu kan ada yang diisi apa? Swab, swab atau apalah itu. Kalau orang mau pergi keluar kota, ditusuk hidungnya. Nah, kalau sudah sampai ke al-khaisum, batal puasanya. Kalau seperti itu. Adapun kemarin itu kita jelaskan juga masalah dahak. Dahak ini ada kalanya ada yang mengatakan tidak membatalkan, ada yang mengatakan membatalkan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bilang sudah selama dia melewati makhraj H kemudian ditelan lagi, setahu saya itu batal. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu enggak batal. Meskipun dia sudah sampai di lisan, sampai di lidah, kemudian ditelan, enggak batal. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Masalah ludah juga nih penting. Ludah itu selama dia belum terpisah dari lisan kita, belum terpisah dari lidah kita, maka tidak membatalkan. Meskipun sampai di ini, di bibir yang terlihat, kemudian di apa lagi, tidak batal. Tapi kalau sudah terpisah dari lidah kita nih, ludah kita sudah terpisah dari ludah, kemudian ditarik lagi. Biasanya anak kecil tuh, tahu kalian ya, anak kecil itu kalau mereka main-main ludah, main-main ludah dikasih panjang, kemudian ditarik lagi ke mie, tarik exit, maka itu batal kalau seperti itu. Tapi saya rasa di sini tidak ada yang seperti itu. Tiba-tiba lagi gabut, boring, tiba-tiba main ludah. Saya rasa tidak ada yang seperti itu. Kemudian ludah juga nih, meskipun kita kumpul-kumpul banyak-banyak,
Selama dia tidak bercampur dengan apapun, kita kumpul banyak-banyak terus kita telan. Itu juga tidak membatalkan. Seandainya kalau ada yang mau melakukan itu, dikumpulnya banyak-banyak karena saking hausnya, kemudian ditelan. Nah, tidak membatalkan kalau seperti itu. Kemudian bagaimana ketika kita siwak? Kita siwak ini juga penting. Kita siwak itu kan ada basah di siwaknya. Basah itu tidak membahayakan, tidak sampai membatalkan. Kemudian kita pakai lagi siwaknya, itu tidak membatalkan. Kecuali ludahnya itu berkumpul. Dikumpul ludah itu di apa di siwak, kemudian dimasukkan lagi, ditelan ludahnya, batal sudah. Karena posisinya ludah tadi ini sudah berpisah dengan lidah. Sudah berpisah dengan lidah. Tapi kalau hanya basahannya itu tidak sampai membatalkan. Begitu juga benang. Ya, benang. Kalau ada orang yang menjahit, orang menjahit itu biasanya kan kalau susah masukinnya dikasih basah. Dikasih basah di mulut, kemudian dimasukkan lagi. Misalkan dimasukkan lagi, maka ini tidak membatalkan. Karena posisinya ludah tadi itu cuman hanya membasahi benangnya. Hanya membasahi benang, nggak sampai berkumpul ludahnya di luar lisan, sudah terpisah dari lidah kita, kemudian ditelan lagi, maka ini yang batal. Kemudian bagaimana seandainya seseorang nih lupa, dia makan, dia minum, tapi dalam kondisi lupa, maka jawabannya orang ini tidak kita katakan batal puasanya. Meskipun yang dimakannya ini banyak, meskipun yang dimakannya ini banyak, ya. Misalkan ada orang lupa, kemudian biasanya di awal-awal Ramadan itu masih mungkin lah masih masih ingat, tapi mulai di pertengahan-pertengahan Ramadan atau di akhir-akhir, biasanya di awal juga ada seperti itu. Karena lupa, akhirnya dia makan. Makan sudah habis 3 piring makannya. Ada orang makan 3 piring itu ada. Sampai 3 piring, tapi masih dalam kondisi lupa. Makan, makan, makan. Kemudian dikasih ingat. Dia bilang, kamu kan puasa. Oh iya. Baru dia bilangnya, aduh saya belum minum. Nah kalau begini tidak boleh dilanjut. Kalau seperti itu tidak boleh dilanjut. Meskipun belum minum. Karena posisinya dia sudah ingat sudah. Ya. Karena posisinya dia sudah ingat. Masa ya karena alasan belum minum, akhirnya sudahlah, tidak apa-apa tuh minum. Tidak batal puasa. Tetap batal puasanya. Kalau seperti itu. Terus Ustadz, gimana kalau seandainya orang ini keselak? Seandainya dia tidak minum, mati. Tetap dia minum, kemudian puasanya harus dikodok, diganti. Yang artinya batal puasanya tetap. Ini berdasarkan hadis Nabi, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Jadi sudah orang kalau lupa, kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka sudah dilanjutkannya puasanya karena Allah yang memberikannya makan, Allah yang memberikannya minum. Jadi sudah dilanjutnya. Kemudian hal yang membatalkan puasa lainnya adalah gila. Gila meskipun cuma sebentar. Gila meskipun cuma sebentar. Misalkan ada orang tuh dia saking sukanya sama perempuan, kemudian dia nih ditinggal nikah. Akhirnya sudah gila, jadi gila. Jadi gila dia. Di bulan Ramadan dia gila. Di tengah-tengah hari, contohnya misal jam-jam sekarang, gila. Akhirnya dia. Kemudian selang beberapa waktu, kemudian dia sadar, maka batal puasanya. Akan tetapi gila di sini ini ada dua macam. Gila karena
makan atau minum sesuatu yang memabukkan, atau bisa dibilang jadi hilang akalnya. Yang kedua, tidak. Tidak makan, tidak minum sesuatu yang memabukkan seperti yang tadi contohnya. Bedanya apa? Bedanya kalau orang gila disebabkan makan sesuatu atau minum sesuatu, hilang akalnya, maka di sini wajib dia mengqadha puasanya. Wajib diqadha, wajib digantinya puasanya itu. Tapi kalau orang gila seperti tadi sebabnya, jadi tinggal nikah kemudian langsung jadi gila, atau ada orang terdekatnya meninggal kemudian dia jadi gila, nah, maka sudah. Di sini orang yang seperti ini kondisinya tidak wajib mengqadha puasanya. Itu bedanya. Kemudian juga seseorang yang berpuasa itu tidak boleh pingsan sepanjang hari. Tidak boleh pingsan dia sepanjang hari. Jadi dari terbit fajar dia pingsan sampai masuk waktu maghrib dia pingsan, maka tidak sah puasanya kalau seperti itu. Beda halnya dengan tidur. Tidur, orang tidur misalkan dia tidur, selesai dia sholat subuh dia tidur. Kemudian bangunnya sebelum zuhur. Kemudian dia sholat zuhur, tidur lagi dia. Tidur sampai waktu asar. Bangun dia sebelum asar, kemudian sholat asar, habis itu tidur lagi dia. Tidur lagi sampai maghrib. Maka ini tidak batal puasanya. Begitu pula orang tidur, meskipun dia ini tidur dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak batal puasanya, tetap sah. Saya ulang, orang pingsan sehari full, ini batal puasanya. Orang tidur sehari full, tidak batal puasanya. Puasanya tetap sah kalau seperti itu. Ada beberapa waktu lagi dan 17 menitan. Kita bahas sedikit tentang hal-hal yang disunahkan di dalam puasa ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah takjil. Takjil. Yang biasanya orang Indonesia bilangnya pakai K, takjil. Nah, itu sunnah hukumnya. Tapi bedanya di sini itu takjil itu bukan makanan. Biasanya kita bilang bagi-bagi takjil, bagi-bagi takjil, bukan. Bukan itu maksudnya. Takjil itu apa? Kita buka puasa di awal waktu. Itu maknanya. Kita buka puasa di awal waktu. Ketika masuk waktu ketika tenggelamnya matahari secara keseluruhan atau ketika masuk waktu maghrib langsung berbuka. Itu namanya takjil. Menyegera. Nah, bersegera untuk berbuka. Itu namanya takjil. Dari bahasa Arab ajjala yu'ajjilu takjil. Dan sudah kalau memang sudah yakin matahari terbenam secara keseluruhan, itu disunahkan untuk langsung berbuka. Sunnah hukumnya. Jadi kita sudah tahu kalau takjil itu bukan makanan. Jadi tidak usah lagi bilang cari-cari takjil. Kita mau cari takjil dulu. Sore-sore pergi jalan naik motor, mau pergi cari takjil. Tidak sesuai kalau seperti itu. Kemudian mengakhiri sahur. Ya. Mengakhiri sahur. Sahur atau suhur. Ini beda ini sahur sama suhur. Mengakhiri makan sahur. Kita bilangnya begitu. Mengakhiri makan sahur. Beda. Sahur sama as-suhur itu beda. Kalau
As-suhur, suhur itu makannya kita pada waktu sahar. Makannya kita di waktu sahar. Itu bilangnya. Kalau suhur. Kalau sahur itu apa yang kita makan. Sahur apa yang kita makan. Makanya kalau yang pas kata-katanya itu kita makan sahur. Ya, jadi kalau dibilang sudah sahur, berarti ibaratnya kalau kita artikan, kita terjemahkan, sudah, misalkan lauknya di sini apa? Kalian mau tempe sama kuah bening, misalkan tempe sama kuah bening. Berarti sudah, kalau dibilang sudah sahur, artinya sudah tempe sama kuah bening. Begitu. Kalau dibilang sudah sahur, berarti bedanya itu sahur sama suhur. Suhur itu makannya kita di waktu sahar. As-sahar itu waktunya, waktu sahar. Jadi ada tiga, biar jelas nih, ada tiga. Sahur, as-suhur, sama sahar. Sahur itu apa yang kita makan. Oke. Suhur, makannya kita ketika waktu sahar. Sahar nih waktunya. Ini bedanya. Jadi sudah kita sebagai orang yang sudah belajar, jangan sampai lagi salah-salah bilangnya. Sama halnya kayak wudhu sama wadu. Wudhu sama wadu. Wudhu itu apa yang kita kerjakan untuk berwudhu itu. Itu namanya wudhu. Ngambil air untuk sholat, itu namanya wudhu. Nah, wadu itu artinya airnya. Makanya sahur, ini kalau di apa bahasa, ilmu bahasa Arab, di sorof, itu ada namanya wazan. Itu istilahnya wazan. Jadi antara wazan fa'ul sama fu'ul. Insya Allah kita pelajari nanti. Kemudian ini yang tidak kalah penting. Ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, maka wajib bagi kita mengetahui dua waktu. Wajib kita mengetahui dua waktu, yaitu waktu kapan masuknya waktu subuh sama kapan masuknya waktu sholat maghrib. Karena apa? Karena sudah kalau masuk waktu sholat subuh, tidak boleh lagi kita makan. Sudah wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian masuknya waktu maghrib. Ini diperbolehkan kita sudah makan. Diperbolehkan kita makan. Ini banyak di zaman sekarang nih, orang tuh hanya berpatokan dengan azan. Ya. Semalam tuh saya ada ngisi ceramah di sana, di kota. Ada yang tanya, dibilang, Ustaz, kenapa kita nih, pernah saya dengar, kita tidak boleh ikut orang yang azan untuk berbuka puasa. Ditanyanya seperti itu. Saya bilang lah, seandainya orang yang azan ini, atau kita bilang muazzin, mereka tahu cara menentukan waktu sholat, maka boleh kita berpatokan dengan mereka. Tapi seandainya mereka tidak tahu, maka tidak boleh kita ambil berpatokan dengan azan mereka tuh. Tidak boleh, kita harus cari tahu sendiri. Kalau seperti itu. Dengan cara lihat ke arah barat, mataharinya betul-betul sudah tenggelam atau belum. Nah, nanti istilahnya itu kan muraqabah. Nanti kalian lihat jam, dilihat jam. Bisa kalian nanti jadikan patokan itu, jam itu. Misalkan tenggelamnya matahari secara keseluruhan jam 6:30 biasanya di sini ya. 6:30. Kemudian besoknya mendung. Tidak bisa kita lihat
matahari, tidak bisa juga kita lihat ke arah timur. Nah, bisa kita berpatokan dengan jam yang kemarin. Ya, jadi itu salah satu cara juga biar kita aman, aman, puasa kita aman. Sedikit saya apa juga saya bahas, ini tinggal sedikit waktunya. Kemarin tuh semalam ada yang tanya, Ustaz, kenapa kajiannya sebentar sekali? Bilangnya, kenapa kajiannya sebentar sekali? Pertama, saya jelaskan ya, biar hadirin juga tahu. Karena pertama, dari admin itu memang dikasih waktu 30 menit. Nah, kemudian kalau seandainya lama kajiannya, pasti sudah ada yang tidur. Nah, apalagi yang online, itu biasanya tidak fokus. Orang ikut kajian online itu biasanya tidak fokus. Biasanya sudah HP ditaruh di meja, kemudian sambil masak. Tidak terlalu terdengar. Jadi kurang fokus. Makanya bagus sebenarnya kita tuh kajian tuh meskipun cuma sedikit, yang penting bisa dipahami sebagaimana mestinya. Jangan kita sudah ngaji banyak, akhirnya apa? Akhirnya sudah yang kita dapat itu sedikit. Jadi mending kita ngambil sedikit tapi dapat semua daripada kita ngambil banyak tapi yang kita dapat lebih sedikit daripada orang yang ngambil sedikit tadi. Juga sedikit saya luruskan, kemarin kita bahas tentang masalah riddah. Bukan berarti kita nih golongan orang yang suka mengkafir-kafirkan, enggak. Ya, kita nih menghukumi orang kafir itu ada faedahnya. Nah, semata-mata kita bilang, oh ini kafir, ini kafir. Oh ini dengan pemahaman kita. Wah, berarti sudah kafir. Nah, kita ada faedahnya. Menggunakan faedah. Tidak sembarangan. Sempat tadi malam juga, semalam. Itu orang tuh ajak adu argumen. Dibilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari saja itu tidak sampai mengkafirkan. Kenapa kita ini mengkafir-kafirkan? Katanya dalam Islam itu tidak ada yang namanya pengkafiran. Sudahlah, mereka itu semuanya Muslim. Mereka dibilang seperti itu. Saya tanya, bagaimana hukumnya orang yang pindah agama? Saya tanya, bagaimana hukumnya orang pindah agama? Apakah dia masih Muslim? Masih beragama Islam tidak? Diam orang. Itulah kita itu menghukumi orang kafir itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan kita menghukumi orang kafir. Ada faedahnya, faedah-faedahnya. Dan semata-mata kita mengkafirkan orang itu dengan hawa nafsu kita. Nah, ketika kita melihat orang tahlilan, orang maulidan, katanya sudah itu bid'ah, sudah ini mereka ini orang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini itu sudah itu orang kafir. Enggak, ada faedah-faedahnya. Jadi perlu saya rasa saya tegaskan biar kita semuanya enggak sampai salah paham. Ya, jangan salah dipahami bahwasanya Syekh Abdullah dan murid-murid mereka ini suka mengkafirkan. Nah, banyak di kitab-kitab fikih itu bisa dilihat semua ya, semua dari yang pernah saya lihat, semua kitab-kitab fikih itu pasti ada pembahasan tentang riddah. Ada semuanya pembahasan tentang riddah. Bukan kita, cuman kita yang bahas-bahas tentang masalah kekufuran, masalah riddahnya. Jadi semoga bisa dipahami sebagaimana mestinya. Mungkin kajian dari saya, penjelasan dari saya cukup sekian dulu. Karena kalau saya jelaskan semuanya, padahal masih ada sisa harinya itu. Nah, nanti kita semua bengong jadinya. Nah, misalkan masih ada sisa untuk minggu ini ada
2 hari lagi, besok sama lusa. Seandainya sudah saya habiskan semuanya bab, sudah bengong kita nanti minggu depan. Apa yang mau dijelaskan? Sedangkan temanya tentang puasa dan zakat. Dan situ sebenarnya zakat fitri, zakat badan. Tidak semua zakat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Nurjana untuk melanjutkan. Eh, eh, Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab kepada seluruh peserta bertanya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan di chat di kolom chat atau mengangkat tangannya untuk membuka mikrofon. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Boleh tolong jelaskan kembali tentang siwak, Ustaz? Mbak Onik, sabar ya, Mbak. Siwak, masalah siwak ya. Siwak ini kan hukumnya sunnah. Ketika kita menggunakan siwak di siang hari, itu enggak masalah. Benar, enggak masalah. Tapi ketika siwaknya itu kita kasih keluar baru ada air liur atau ludah yang berkumpul, kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita telan, batal. Nah, tapi kalau cuman basah-basahnya di siwak itu, kemudian kita pakai lagi, itu enggak sampai membatalkan. Seperti itu. Baik, silakan Mbak Onik yang bertanya secara langsung. Mau bertanya, yang membatalkan puasa itu kalau fixed inhaler itu batal nggak? Bisa diulangi pertanyaannya? Kalau fixed inhaler itu loh yang disedot itu membatalkan nggak itu? Saya kurang tahu apa itu. Yang ini Kak, kalau lagi flu ya. Yang obat Iya. asma itu. Obat untuk flu itu loh, hidung tersumbat itu loh. Yang pernah saya dengar kalau seperti itu karena apa namanya? Seperti balsam kan? Iya. Kalau yang seperti balsam itu enggak sampai membatalkan. Hmm. Terkecuali dia ada yang sesuatu terpisah dari obat itu yang masuk berarti membatalkan. Tapi kalau enggak terpisah darinya, berarti sudah enggak sampai membatalkan. Berarti Seperti itu. kalau oksigen itu membatalkan ya? Ya selama ada yang ini yang Masuk. Tapi bukan berarti ketika dia bilang oksigen, oh sudah, enggak boleh kita bernapas nih. Maksudnya Nah, bantuan oksigen iya itu loh. bantuan. Ya. Ya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Kalau misalnya rasa dari siwak yang bercampur dengan ludah, apakah membatalkan puasa apabila ludah tersebut ditelan, Ustadz? Yang saya tahu ketika ludah itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, dengan catatan entah itu sudah berubah rasanya, berarti sudah. Makanya ketika bersiwak atau sikat gigi, karena memang sikat gigi itu boleh juga. Tapi kalau sudah bercampur sama odolnya atau eh, air ludah kita ini sudah bercampur, sudah beda rasanya, ya sudah jangan kita telan airnya. Karena kalau sudah bercampur maka batal puasanya. Seperti itu. Ya, berarti pertanyaan dari Mbak Supina itu udah terjawab juga ya, Mbak ya? Oh, Afwan, belum, Ustadz. Maksudnya kalau sikat apakah batal, Ustadz? Sikat gigi di siang hari tidak membatalkan puasa selama tidak bercampur ludahnya dengan apa yang eh, ludahnya dengan odol tersebut. Baik, ini pertanyaan terakhir saya kira ya dari Mbak Husnul. Boleh tolong diulangi menentukan masuknya waktu subuh, Ustadz?
Cara kita menentukan waktu sholat subuh itu dengan melihat ke arah timur. Lihat ke arah timur, ke ufuk timur, nanti akan ada yang namanya fajar shadiq. Fajar shadiq itu garis putih melintang begini, horizontal. Dia itu tipis. Pernah saya beberapa kali ketika saya pulang ke Sulawesi itu naik kapal, saya lihat itu ada garis putih di ufuk timur. Nanti semakin lama dia itu semakin ke atas, semakin melebar. Nah, kalau sudah muncul garis itu berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Betul. Cuman di sini karena pembahasannya puasa, makanya ada biasanya orang itu buat jadwal imsak. Nah, jadwal imsak ini sudah itu ketika sudah pas jadwalnya, itu sengaja itu dikasih lebih awal dari waktu itu. Supaya apa? Supaya kita tuh berhenti makan sebelum masuk waktu sholat subuh. Karena kita nih agak susah kalau mau lihat secara langsung. Makanya ada biasanya orang buat jadwal imsakiyah. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan Mbak Wiratun Nisa mohon maaf di skip dulu ya Mbak, soalnya ini pembahasannya panjang. Nanti insya Allah bisa dijawab di grup ya Ustadz. Selanjutnya kita beralih ke sesi kuis. Untuk hari ini kuisnya ada dua, satu dari Ustadz, satu dari Kak Nafisa, insya Allah. Dipersilakan terlebih dahulu kepada Ustadz untuk memberikan pertanyaan kuisnya. Tafadhol Ustadz. Kembali diingatkan kepada para hadirin sekalian untuk yang sudah jawab nggak bisa jawab lagi ya. Nah, Ustadz. Nggak bisa, Ustadz. Kasih kesempatan yang lain. Jadi semuanya Nah, kebagian gitu. ya, sekedar mengingatkan, Mas. Oh iya, dia semangat betul kayaknya ya Bang Faujan mau jawab. Insya Allah nanti hadiah utamanya boleh. Hadiah utamanya siapa aja boleh, biar admin boleh, kecuali Ustadz. Nanti berarti saya enggak dapat hadiah nih. Enggak apa-apa, enggak. Bercanda saya. Insya Allah Ustadz, insya Allah Enggak ada. bercanda saya. Ustadz. Oke, untuk pertanyaannya, apa perbedaan antara orang yang gila karena mengkonsumsi obat-obatan dengan yang tidak? Ya, silakan Mbak Khairun Nisa. Mbak Khairun Nisa ya, bukan Mbak Khairatun Nisa. Mbak Khairun Nisa, tafadhol. Izin menjawab. Untuk bentar Mbak, untuk Mbak Ruwaida sama Karifda Salma dan Megawati itu ditahan dulu ya Kak. Nanti kali aja Mbak Khairun Nisa jawabannya kurang tepat. Mungkin bisa di-offer ke teman-teman yang selanjutnya. Jika gila karena makan sesuatu yang diharamkan, misalnya seperti obat-obatan atau lainnya, maka itu puasanya wajib diqodho. Tetapi jika gila karena sebab yang lain, seperti karena ditinggal oleh perempuan yang akan dinikahinya, atau gilanya karena ditinggal oleh orang terdekatnya meninggal, itu puasanya tidak wajib diqodho. Gimana para hadirin? Betul jawabannya. Baik, Mbak Khairun Nisa. Baik, silakan Kak Nafisa untuk memberikan pertanyaan berikutnya, Kak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sudah yang masih angkat tangan silakan turun dulu. Saya belum memberikan pertanyaan. Siap-siap. Ini pertanyaannya tidak bentar Kak, tentang ilmu agama. Kenapa?
Bentar Kak, Mbak Ruwaida mohon diturunkan dulu Mbak. Ini ya. Ya, oke baik, terima kasih. Oke, pertanyaan saya tidak seputar ilmu agama, tapi masih di situ juga. Namun sebelumnya saya mau memberi informasi sebentar, sedikit, bahwa kajian kita kenapa setengah jam? Ya, sudah dijawab sama Ustadz tadi 2 betul. Karena ini juga kan kita di bulan puasa, apalagi tengah hari, ini siang, sebagian ini kita beda jam. Di saya sekarang udah jam berapa ini ya? Mau jam 2 ya Ustadz ya? Ya, Bu. Kita udah jam 2, di lainnya mungkin jam 1. Ini mungkin waktu-waktunya jam istirahat. Nah, terus tuh saya juga mengikutin guru saya, Kiai Zainal, kata beliau, kajian itu lebih baik sedikit namun dipahami. Nah, saya ngambil sama beliau karena saya juga murid beliau, jadi saya merasa, oh iya benar juga, kalau banyak-banyak kadang nggak masuk gitu. Mending sedikit dipahamin dan kita bisa mengamalkan. Nah, jadi saya ngambilnya dari situ. Lagian ini kan setiap hari, jadi biar sedikit pertanyaan juga ada. Jadi insya Allah apa yang kita pelajari setiap hari yang setengah jam materi dan pertanyaan-pertanyaan kita ilmunya insya Allah kita bisa bisa dapat gitu. Nggak sia-sia. Kalau banyak kan biasanya kita jong, apalagi tengah hari kayak gini, apalagi malam juga. Kajian malam itu jam 9 waktu Indonesia Barat, di saya jam 10. Jadi kalau selesainya jam 11 kadang juga saya blank gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Tapi alhamdulillah insya Allah kita dapat ilmunya selama bulan Ramadan. Oke, pertanyaannya langsung aja. Siap-siap ya. Siapakah? Nah, ini nama orang. Siap-siap. Siapakah nama 4 ustadz kita yang mengisi di kalam Aswaja Ramadan? Silakan. Ya Pak Yang Ishak sudah silakan skip Pak. dulu. Yang sudah skip dulu. Oh iya, yang Pak Ishak Yang sudah ya? sudah Ya, Masya ah, Allah. yang sudah Lani juga tiket ke udah ada teman-teman lain. 4 nama ustadz yang mengisi di kajian kalam Nggak boleh buka Aswaja grup, Ramadan. nggak boleh buka Silakan grup. dapat pulsa. Ini mudah loh, Baik, siapa yang rajin ikut kajian? Intan Fadila, silakan Mbak Intan Fadila. Ya, Izin menjawab, Ya, eh, silakan. yaitu yang pertama Ustadz Ahmad Musfi LC, yang kedua Ustadz Muhammad Sirril Wafa LC, yang ketiga Ustadz Ahmad Rifan, yang keempat Ustadz Ahmad Fikri. Masya Allah. Gimana Kak? Masya Allah. Ya, siap. Itu tadi kan flyernya udah dikirim ya tadi pagi. Siapa yang nyimak insya Allah itu pasti bisa. Oke, mendapatkan pulsa hari ini. Juga yang tadi mendapatkan pulsa. Terima kasih Itu aja banyak. dari saya. Barakallahu Jangan lupa yang menang kuisnya hari ini dibuka videonya ya. Baik, kita perkenalan satu persatu dulu dari tadi Mbak Khairunisa, silakan Mbak dibuka videonya terus perkenalan. Tafadholi Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa dari Aceh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Amin wa fiik. Baik, terima kasih Mbak Khairunisa. Silakan Mbak Intan Fadilah bisa perkenalan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Miftahul Jannah ya Kak, karena kan ikutnya di akun Ade Intan Fadila. Oh ya, Masya Allah. Berarti Mbak Mif. Ya. Karena saya nggak ada paket, jadi ikutnya sama adik aja gitu. Oh iya, baik. Admin yang mencatat pemenang dicatat ya. Ini Mbak Miftahul Jannah yang menang. Baik. Ada Kak.
Oke, silakan Ustadz untuk menutup kajiannya. Ustadz boleh ditutup kajiannya dengan doa dan tahlil. Baik, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa dipahami sebagaimana mestinya. Kalau bisa diajarkan kepada orang lain lagi. Jangan berhenti, kebaikan itu jangan berhenti di kita saja, tapi ya harus kita lanjutkan untuk orang lain. Baik, kita tutup kajian kita dengan tahlil, sholawat dan istighfar dan doa kafaratul majelis. Tahlil wa salli alaihi. Allahumma